Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Pak, ya. Jujur. Siapa yang kalau habis baca Al-Fatihah pas sholat, ya, ayat atau surah Al-Qur'annya itu aja. 3 kullu. Ada yang pertama, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, sama surah Al-Falaq. Kompak nih tiga-tiganya, hafal semua nih. Coba saya mau tes, coba surah Al-Falaqnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma wa min syarri nafasati fil uqad wa min idza hasad. Sadaqallah. Artinya nah ini dia nih, sering dibaca tapi artinya nggak tahu. Ada yang nggak tahu artinya ada? Mana orangnya? Banyak. Yuk hari ini kita ngaji yuk. Bu, Pak, kita ngaji ya. Surah yang kita bahas ini adalah surah Al-Falaq. Akan dibahas dengan guru-guru kita. Dengan tema kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Tentunya di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Kesempatan pertama, mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hilmi Fidausi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya cintai, yang saya hormati, sahabat saya, rekan seperjuangan saya, Ustadz David Khalik, doakan beliau ya. Semoga istiqomah, sehat, panjang umur, dan setia kepada istrinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Seluruh pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi prolognya Mas David, David menyampaikan, Ibu kalau habis sholat yang dibaca apa? Ternyata bacaan Ibu sama saya, sama Ustadz sama. Emang dikira Ustadz baca Al-Baqarah? Enggak, Bu. Sama, trikul juga, kulhu, falak, binas, gitu ya. Dan memang itu ayat andalan semua, walaupun pendek tapi Masya Allah. Kita baca kulhu 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran.
Falak bin Nas ini Bu, itu enggak sembarang ayat. Di ujung-ujung itu kan surah nomor 113 ya Al-Falak. An-Nas 114 turun di Makkah. Itu adalah ayat hasil doanya Rasulullah SAW. Ketika itu ada orang Yahudi iseng mau ngirimin Rasulullah. Dikirimkan sihir, ya, lalu beliau berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa Rasulullah, kata Aisyah, pernah agak sedikit bingung linglung. Pernah melakukan sesuatu tapi lupa. Dan agak sedikit kurang enak badan. Maka beliau berdoa kepada Allah, lalu turunlah ayat ini. Al-Falak dan An-Nas. Maka dua ayat yang pendek ini, yang tiap hari kita baca, mungkin kita baca setiap sholat, itu ternyata ayat penangkal. Ayat ruqyah. Maka ibu kalau ada kira-kira ya kiriman atau sesuatu yang kurang mengenakkan, baca ayat itu. Jangan update status. Ya, jangan langsung larinya ke dukun. Tidak, Allah telah menyediakan kepada kita paket lengkap ayat-ayat penangkal. Hari ini kita akan bahas tentang surah Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat ini nomor 113, surah nomor 113 turun di Mekah, pendamping An-Nas. Mu'awwizatain disebutnya sebagai dua surah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan bahas ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Kenapa subuh? Kenapa fajar? Ya, seperti kalau Allah membuat ayat tentang sumpah, ya, demi masa, demi waktu, demi petir, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah isyarat dalam ayatnya, artinya itu bukan main-main, Bu. Subuh ini simbol. Fajar ini simbol dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah yang menguasai subuh, Allah yang menguasai gelap, namun beliau pun yang nanti akan menjadikan keluar menuju cahaya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Subuh ini istimewa, Bu. Nih yang cowok-cowok apa lagi? Pak, laki-laki kalau sholat subuhnya di mana? Masjid. Di mana? Masjid. Yang di rumah laki-laki apa namanya? Solehah, pinter. Luar biasa. Bukan saya yang ngomong, ibu yang ngomong. Laki-laki subuhnya di masjid. Artinya memang subuh adalah sesuatu yang sakral. Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Maka subuh ini tidak main-main. Ya, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada apa sih? Kepada Allah dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah itu apa aja, Bu, Pak? 1, manusia. 2, Jin. 3, Iblis. ya semua yang diciptakan Malaikat. Allah di muka bumi ini itu berpotensi menjahati kita. Ya, manusia ada yang jahat nggak, Ibu? Ada. Ya, kalau ada yang jahat maka ditangkal pakai baca surah Al-Falaq. Jin ada yang jahat nggak sama Ibu? Ada. Ya, maka itu penangkalan surah Al-Falaq. Apalagi hari ini, Bu, banyak banget kejahatan. Ini kita temanya berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu malam, Bu. Waqab itu ketika sudah gelap, lebih malam, lebih masuk gelap gulita. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam kalau udah gelap banget. Maka dalam Islam nih, Bu, kalau mau maghrib biasanya kita ngapain, Bu? Tutup pintu. Memang itu peluang banyak kejahatan di situ. Ya, malam itu, Bu, ada apa aja, Bu, yang jahat, Bu? Di sini nggak ada yang orang malam kan? Iya. Malam itu satu, ada manusia jahat, maling biasanya malam apa siang? Tapi siang juga ada sekarang ya. Akhir zaman kayaknya. Ya. Mohon maaf ya, orang berzina biasanya di malam-malam, penjajah kehormatan biasanya malam-malam. Kalau ngedugem di diskotik malam. Ya, banyak kejahatan malam, karena itu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan itu, Bu. Mengerikan sekali, Bu, hari ini dunia ini sudah akhir zaman ya, Bu, ya.
Godaan ibu mungkin kalau ibu orang majlis taklim, orang pengajian nggak sebanyak godaan anak-anak kita. Ibu kalau keluar malam kan juga jarang ya Bu ya. Tapi anak-anak kita mungkin Bu, atau mungkin suami ibu ya. Di sini ada suaminya yang tugasnya malam. Ya mungkin ada ya, ada yang mungkin kerja shift malam atau menjadi security dan sebagainya. Itu kejahatannya luar biasa Pak. Karena itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini fitnahnya luar biasa Bu. Ya. Makanya kalau malam ibu-ibu nih, orang tua kita dulu ngajarin kita jangan lepas baca apa Bu? Baca Yasin. Ya, baca Yasin sunnahnya kapan Bu? Iya kapan harinya kira-kira? Enggak. Sunnah yang benar malam Jumat itu baca suratul kahfi. Baca Yasin kapan? Tiap malam. Ya diulangi Bu ya. Baca Yasin kapan? Tiap malam. Yasin itu untuk menjaga diri kita. Orang tua kita ngajarin jangan lepas baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Dulu zaman dulu Bu. Maka kita sejak kecil udah hafal tuh ayat. Dan memang betul. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Tabarok. Itu 4 surah andalan kita. Ya, itu harus dihafal Ibu, jangan mati dulu deh Bu sebelum hafal. Ya, hafalin dulu tuh. Ya, Yasin kita baca untuk menjaga diri kita. Ya, malam Jumat kenapa ada ungkapan Yasin itu sunnahnya malam Jumat, Bu? Ulama kita dulu tahu, Bu. Umat kita ini males-males. Kalau tiap malam baca Yasin kagak keturut itu. Ya, lolos dia, maka dicari hari yang paling utama, hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, maka terciptalah baca Yasin di malam Jumat. Walaupun sebenarnya malam Jumat itu baca suratul kahfi, perbanyak baca sholawat, tambah Yasin lebih mantap. Lanjut Bu, di surah Al-Falaq ini kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam yang begitu banyak. Yang diantaranya pun tadi itu Bu, saya sebutkan Rasul dulu pernah dikirimi sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Ya, Rasul dikirimi sihir. Ini bukannya fiktif, ini benar Bu. Namun tidak sampai merasuk, tidak sampai menyerang total. Cuman agak kurang enak badan dikit sama sedikit mengganggu konsentrasi beliau. Maka beliau berdoa kepada Allah, diturunkan surah Falaq dan An-Nas. Maka Ibu, Rasul ini setiap malam Bu, ini contoh disilakan, ini ayat juga ruqyah. Karena sebaik-baik ruqyah itu adalah dibaca oleh diri kita sendiri Bu. Maka Ibu silahkan baca yang pertama surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, lalu usap ke seluruh tubuh kita sebelum tidur. Maka insya Allah itu akan melindungi diri kita dari kejahatan jin dan manusia. Ya, jadi Ibu yang suka-suka, ada yang pernah kesurupan di sini? Ya, ada yang pernah kemasukan, maka sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah pribadi. Ruqyah diri sendiri. Jangan lupa baca Ikhlas, Falaq, Binas, tambah ayat kursi. Ya, tambah ayat kursi, tambah Al-Fatihah. Tapi ayat ruqyah bukan ayat jimat. Nah, bukan ayat jimat. Ruqyah itu untuk penyembuhan, ruqyah itu untuk mengobati, bukan ayat laris. Nanti kita akan bahas selanjutnya setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Guru. Bu. Bu. Jadi bacanya tadi apa? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ya. Tadi Al-Falaq udah ngerti kan ya Bu ya? Bu ya. Berlindung kepada Allah dari gelapnya malam dan gelapnya kegelapan malam. Jadi malam yang pekat. Ada yang mengibaratkan ini memang makna sebenarnya. Ada lagi yang mengkiaskan gitu ya. Ini sebagai ayat Amsal. Ada yang mengatakan ini sebagai permisalan gitu. Dicari maknanya. Tapi nanti kita gali lebih dalam lagi. Saya kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Angkat tangannya. Silakan. Wah ya Ibu yang di tengah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, sayang saya hormati. Saya Rika Eka Sari dari Majelis Taklim At-Taqwa. Iya. Masya Allah, tabarakallah, penjelasannya sangat jelas. Walaupun di era modernisasi ini, yang sepertinya digital, tapi ternyata kita lihat masih ada mistis-mistis ya Pak ya. Nah, saya juga awalnya tidak mempercayai hal itu. Tetapi ketika saya mempunyai teman, itu jadi
teman saya itu dimasuki atau dikirim oleh orang lain yang dengki pada suaminya. Dan kenanya pada istrinya. Nah, mungkin saya awalnya tidak percaya. Itu sampai perutnya besar, ada paku. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak pernah juga ya mendengar seperti itu. Kalau anak sekarang nggak mungkin gitu kan di era seperti itu. Tapi itu nyata Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya bagaimana untuk menghindari hal seperti ini. Yang kedua, ternyata di lain waktu saya dengar juga ada seorang ustadz juga dikirimi. Masya Allah, padahal yang jelas-jelas secara tauhid beliau lebih paham. Gitu. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Fadl. Ini sebenarnya sesinya Ustadzah Inatul Ain ya, karena ayat selanjutnya 45 membahas itu Bu. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ya, cuman akan saya sedikit bahas ya. Betul, dalam Islam ini di Quran dinyatakan bahwa kita berlindung kepada Allah dari para penyihir wanita yang meniupkan pada tali-tali buhul. Artinya sihir itu nyata dan ada, bukan fiksi. Walaupun Gen Z sekarang anak-anak modern nggak percaya sama gitu-gituan. Ya, tapi memang itu ada. Tadi saya bilang Rasul pun pernah tapi tidak sampai kena. Ya, Rasul sampai agak sedikit kehilangan konsentrasi, kurang enak badan ya. Maka beliau berdoa turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Ini ada Bu, betul Bu. Sekarang apalagi ditunjang dengan begitu banyak tayangan mistis di televisi. Ya. Film yang booming tuh semuanya horor semuanya. Iya betul. Ya film horor yang ujung-ujungnya itu ada dikirimin santet, teluh, apalagi Bu. Ya gitu-gituan lah ya. Nah Islam memang tidak menutupi bahwa hal itu ada. Ya hidup ini kita tidak sendirian Bu, ada manusia, ada jin. Ya. Ada orang yang bersekutu dengan iblis juga untuk melakukan hal-hal yang di luar kontrol kita. Maka kita sebagai umat Islam hati-hati. Karena juga ada dukun yang berlabel ruqyah. Ya. Ruqyah cari yang syar'i Bu. Ya, prakteknya harus syar'i. Sederhana, ruqyah syar'i itu sederhana. Ada ayat-ayatnya, ada panduannya. Baca Fatihah, ya, baca Al-Ikhlas, Falak, bin Nas, baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah yang terakhir. Itu ada panduannya. Tapi tidak disertai dengan praktek-praktek yang non syar'i. Ya, karena sekarang ada dukun yang melabeli diri sebagai kiai. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Nah, terus bagaimana cara kita membentengi diri? Ini yang paling penting. Karena yang lebih mudah diserang adalah ketika kita kosong. Ibu lagi banyak pikiran. Dapat kiriman kayak begitu itu bisa langsung jadi Bu. Maka nasihat dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan pernah kosong diri ini dengan zikrullah. Zikir Bu, orang yang terus melabeli diri dengan kalimat thayyibah dia akan melindungi dirinya. Kalau ibu banyak ngelamun, ibu banyak pikirannya kemana-mana itu mudah dimasuki. Ya Bu ya, dan jangan lupa baca Quran terus Bu. Tadi saya bilang tadi ya, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Tabarok itu ajaran orang tua kita. Praktekin Bu, dan itu manjur banget Bu. Begitu kira-kira. Baik, Mas David, baik alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya. Ustadz, sebenarnya tadi ada ditanyakan juga. Iya. Selain yang orang awam, kok Ustadz juga bisa? Iya, Masya Allah. Tapi nanti deh ya Ustadz ya jawabnya ya Ustadz ya. Karena durasinya, benar pertanyaannya. Kok sampai Ustadz juga kena? Tapi saya tertarik tadi, hati kita jangan sampai kosong ya. Harus banyak berzikir mengingat Allah. Coba kita sama-sama yuk. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah terus baca itu, insya Allah hati kita ya tidak kosong. Atau baca kalimat-kalimat yang lain ya zikirnya ya. Kiai. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.